Timur Tengah dalam bergejolak karena serangan militer Amerika baru-baru ini, militer Amerika Serikat meluncurkan kampanye serangan terarah terhadap kelompok Houthi di Yaman. Sekitar selusin jet tempur F-18 lepas landas dari kapal induk, menghancurkan lebih dari 60 target Houthi. Selain itu, kapal perusak rudal Arleigh Burke juga menembakkan beberapa rudal jelajah Tomahawk yang mengenai sasaran terkait Houthi, termasuk pusat komando, peluncur rudal, dan situs kepemimpinan mereka. Namun, apakah serangan ini akan mengembalikan kebebasan navigasi di Laut Merah? Selamat datang kembali di channel YouTube Sisi Populer, tempat kami memberikan informasi penting tentang perkembangan teknologi di berbagai negara. Hari ini, saya ingin mengajak Anda untuk mengeksplorasi alutsista yang digunakan Amerika dalam serangan terhadap Houthi dan menganalisis dampak dari serangan udara ini terhadap kelompok Houthi dan afiliasinya secara keseluruhan. Kita juga akan menghitung jumlah persediaan pertahanan udara Amerika yang telah dikerahkan dalam konflik ini, dan bagaimana Houthi berusaha merespons sejak tahun 2023. Sejak saat itu, Houthi mulai meluncurkan rudal balistik ke arah warga sipil dan kapal perang di Laut Merah, mengganggu sekitar 12% pengiriman global. Meskipun serangan udara koalisi dilakukan, upaya untuk menghentikan mereka belum membuahkan hasil. Kami telah mempelajari bahwa tim rudal Houthi tersebar luas, membuatnya sangat sulit untuk ditanggulangi. Banyak yang telah berubah bagi kelompok yang didukung Iran ini, yang secara resmi telah ditetapkan kembali sebagai organisasi teroris. Jadi, apa yang berbeda kali ini dengan serangan-serangan ini? Untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang dampaknya, mari kita lihat peta konflik terkini. Peta ini, mirip dengan peta cuaca, menunjukkan lokasi geografis serangan presisi yang dilancarkan, dengan ikon-ikon bom merah yang menandakan titik-titik serangan. Ini memberikan pandangan yang jelas tentang ruang pertempuran yang berlangsung. Untuk memahami situasi di ruang pertempuran, serangan-serangan ini difokuskan pada beberapa lokasi di sana, kota terbesar di Yaman. Salah satunya adalah pembangkit listrik yang memutus aliran listrik ke bagian tertentu kota. Area yang dikenal sebagai Grave Timur terkena dampak dari 4 amunisi yang menargetkan markas besar militer Houthi yang tersebar di seluruh kota. Namun, tantangan besar dalam operasi ini adalah kepadatan penduduk sana, yang dihuni sekitar 3,2 juta orang. Dengan melihat lebih dekat pada jangkauan senjata yang digunakan dalam serangan tersebut, kita dapat memahami lebih banyak tentang efek yang diinginkan pada target. Rekaman video dari Cencom yang dirilis menunjukkan beberapa jet tempur F-18 membawa muatan senjata jarak jauh AGM-154. Anehnya, baik kekuatan Amerika maupun Houthi memposting cuplikan sorotan serangan mereka secara online di platform X, di mana saya juga sering men-tweet lelucon. AGM-154 memiliki akurasi yang sangat tinggi, mampu mengenai target dalam jarak 3 meter dari sasaran yang ditentukan. Senjata ini dapat dilengkapi dengan berbagai jenis hulu ledak, namun semua pilot yang saya kenal sangat merekomendasikan bom seberat 500 pon. Video lain yang dirilis menunjukkan F-18 dimuat dengan rudal jarak jauh AGM-84H, yang memiliki jangkauan luar biasa hingga 250 km. Ini memungkinkan pilot untuk tetap aman dari pertahanan udara, karena tidak ada yang ingin jatuh di wilayah musuh. Houthi telah menembakkan banyak rudal anti-udara ke arah pilot Amerika, yang sejauh ini berhasil menghindarinya, meskipun beberapa drone Reaper tidak seberuntung itu. Fitur utama AGM-84 adalah kemampuannya untuk diarahkan oleh operator selama pendekatan akhir ke target. Jika Anda pernah mendapatkan kill streak di game Call of Duty, Anda pasti tahu bagaimana rasanya menggunakan senjata ini. AGM-84 sangat akurat terhadap target bernilai tinggi. Namun, ketika datang ke serangan udara as, hal terakhir yang saya inginkan adalah kehilangan seseorang yang sangat bernilai. Peta konflik terkini menunjukkan bahwa setidaknya 1 pejabat keamanan Houthi yang dianggap sangat bernilai tewas dalam serangan di utara sana pada gelombang awal serangan tersebut. Jika Anda seperti saya dan bertanya-tanya apa yang membedakan serangan baru ini dari yang sebelumnya, salah satu perubahan utama adalah bahwa pasukan AS kini menargetkan kepemimpinan politik Houthi, bukan hanya lokasi peluncuran, pangkalan pelatihan, atau fasilitas penyimpanan. Tujuan ini tampaknya merupakan upaya untuk membongkar struktur organisasi Houthi, meskipun pejabat AS bersikeras bahwa perubahan rezim bukanlah tujuan mereka. Tujuan yang telah ditetapkan adalah untuk mengembalikan pencegahan dan mencegah Houthi mengancam kapal-kapal di laut. Sebagai langkah untuk menegaskan komitmen ini, pada tanggal 21 Maret, Amerika Serikat meningkatkan keterlibatan mereka dengan mengirimkan kelompok penyerang kapal induk kedua ke Timur Tengah,
menggandakan kekuatan tempur mereka dan memberikan indikasi kuat bahwa intensitas serangan akan meningkat. Jika seseorang mengirim 2 kapal induk bernilai miliaran dolar untuk mengejar saya tidak akan marah. Saya akan terkesan. Itu suatu kehormatan. Dengan pengiriman ini, kini ada sekitar 180 jet tempur gabungan di 2 kapal induk, yang juga meningkatkan kemampuan untuk melindungi warga sipil di Laut Merah yang mencoba melakukan pengiriman. Mereka memiliki pencegat yang dapat menghancurkan amunisi balistik Houthi. Kita melihat cencom men-tweet video jet tempur Amerika yang meledakkan drone Houthi dari langit seperti pertunjukan kembang api. Salah satu alasan mengapa saya percaya militer AS ingin melihat akhir yang cepat dari konflik ini adalah untuk mengurangi penggunaan amunisi pertahanan udara yang telah mereka belanjakan. Sejak tahun 2023, Angkatan Laut AS telah menggunakan amunisi pertahanan udara yang mahal, dengan total sekitar 400 amunisi atau sekitar $1 miliar untuk pencegat. Apakah ini pemborosan atau pelatihan tembakan langsung terbaik sepanjang karir Anda? Saya tidak tahu. Namun, bagian baiknya adalah ini memberi pelaut dan pilot banyak latihan serta data berguna untuk meningkatkan kinerja pencegat dan tingkat keberhasilan di masa depan. Di sisi lain, beberapa klaim menyebutkan bahwa penggunaan amunisi ini semakin menguras persediaan. Angkatan Laut belum menembakkan rudal sebanyak ini sejak Perang Dunia Kedua. Departemen Pertahanan AS melaporkan bahwa kapal perang mereka telah menjadi sasaran lebih dari 170 kali, dan kapal komersial menjadi sasaran 145 kali sejak tahun 2023. Untuk melindungi kapal-kapal ini, Angkatan Laut telah menembakkan total 400 amunisi, yang terdiri dari 120 rudal SM-2 yang lebih tua, 80 rudal SM-6 yang lebih baru dan canggih, serta 20 rudal C-Sparrow dan SM-3. Jadi, totalnya sekitar 200 rudal per tahun, ditambah dengan 160 tembakan meriam dari senjata 5 inci mereka. Setiap kali Anda menembakkannya, sisi negatifnya adalah Anda harus membiarkan pesawat tanpa awak peledak berada dalam jarak 16 km dari kapal untuk mencapai jangkauan yang jika kita melakukan beberapa matematika infanteri rata-rata di sini bersama-sama, hanya sebentar jika saya pesawat tanpa awak yang bepergian dengan kecepatan rata-rata pesawat tanpa awak Houthi 320 km per jam. Tetapi bagaimana Houthi menanggapi serangan-serangan ini yang membawa kita ke bagian itu, karena mereka mengklaim bahwa mereka menembakkan 18 rudal balistik dan pesawat tanpa awak serang ke kelompok penyerang kapal induk. Seorang jenderal AS yang bertanggung jawab atas operasi tersebut mengatakan hal ini. Huyes mengklaim telah mencoba menyerang Harris Truman, sejujurnya sulit untuk mengatakannya, karena ketika kita melakukan serangan presisi mereka meleset lebih dari 100 mil, jadi saya hanya akan memberitahu Anda keefektifan mereka. Saya akan mempertanyakan apapun yang mereka klaim di pers bahwa mereka melakukan atau tidak melakukan. Sangat sulit untuk mengatakan apa yang mereka lakukan hanya berdasarkan tingkat ketidakmampuan mereka. Pembalasan sejauh ini oleh Houthi tidak berhasil. Apa yang telah mereka lakukan meskipun adalah meningkatkan stres dan beban kerja pada penjual Angkatan Laut yang berani menghadapi kondisi ini telah melaporkan bekerja 80 hingga 100 jam seminggu. Kadang-kadang untuk waktu yang lama. Kelompok penyerang kapal induk USS Truman akan memperpanjang penempatan mereka setidaknya sebulan. Sekarang membuat mereka jauh dari teman dan keluarga di rumah secara rutin. Angkatan Laut memperpanjang penempatan mereka dari 6 menjadi 9 bulan. Seperti kita kembali ke Guat lagi, ada juga kesenjangan dalam cakupan karena tidak ada cukup kapal untuk dikirim melalui Laut Merah. Angkatan Laut menggambarkan pengalaman ini sebagai kesempatan untuk belajar bagaimana mengelola penempatan tempur yang lama yang diperpanjang itu. Melihat gelas setengah penuh, hal penting lainnya yang dapat diambil adalah ini adalah pertama kalinya dalam sejarah yang saya ketahui di mana rudal balistik anti kapal yang diluncurkan dari darat dan pesawat nirawak serang kamikaze baru ditembakkan dalam kemarahan pada kapal perang Amerika. Ada jenis sistem serupa yang berpotensi ditembakkan oleh Tiongkok. Tetapi, keputusan ini mungkin tidak akan populer. Pejabat AS menyatakan bahwa masih ada beberapa alternatif selain mengirimkan pasukan ke lapangan. Para prajurit ini seringkali melakukan misi untuk mengeksplorasi lokasi-lokasi penting, mengumpulkan intelijen untuk serangan di masa depan, dan mencari tahu dari mana senjata-senjata ini berasal. Baru-baru ini, pada akhir Januari 2025, kita menyaksikan Houthi menghentikan serangan mereka. Mereka mengklaim serangan di Laut Merah sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina. Ini menunjukkan bahwa setelah konflik di Gaza berakhir, kita bisa berharap serangan-serangan ini juga akan mereda, dan semoga ada solusi diplomatik yang bisa dicapai. Terima kasih telah menyaksikan channel YouTube Sisi Populer. Jika Anda ingin mendukung kami dan tidak mau ketinggalan berita menarik lainnya, jangan lupa untuk like, komentar, subscribe, dan share channel ini.
Sampai jumpa di video-video berikutnya.